Bismillahirrahmanirrahim. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Saya coba akan menyampaikan materi manajemen pemasaran minggu ke-6 dari program Magister Manajemen Universitas Paramadina, yaitu mengenai Analyzing Business Market. Organizational buying, yaitu buying decision making process by organization, ya jadi organisasi yang akan melakukan pembelian barang-barang dan jasa. Tentu berbeda yang disebut dengan business market, tentu berbeda dengan customer market, di mana dalam business market ini layaknya dalam sebuah organisasi tentu banyak bagian-bagian yang terlibat dalam organisasi untuk melakukan pembelian, yang mana semuanya adalah dalam rangka mendapatkan pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk proses produksi atau akan dijual kepada pembeli berikutnya. Sedangkan secara karakteristik antara consumer buying dengan organizational buying, secara karakteristik bahwa dalam organizational buying ini ditandai dengan adanya fewer buyers, jumlah pembeli tentu sedikit, tapi larger buyer, tapi mereka dalam pembelian dalam jumlah banyak, karena pembeli kita adalah bukan end buyer, bukan end consumer. Untuk berupa agen-agen apa maka jumlah sedikit, pembelian dalam jumlah banyak. Begitu juga sifatnya dengan para customer. Untuk organizational ini adalah close customer relationship, ya cukup dekat hubungannya karena senantiasa berhubungan dalam rangka menentukan spek dan lain-lain, ya termasuk kunjungan, termasuk dan lain-lain. Dan ciri lain juga sifatnya adalah geographically concentrated buyers. Di sini karena untuk menghemat biaya logistik, maka biasanya sebuah perusahaan akan mencari sumber pembelian dari tempat yang terdekat, ya untuk menghemat biaya logistik. Sifat lainnya adalah derive and fluctuating demand. Jadi sifatnya permintaan ini fluktuasi karena dipengaruhi oleh permintaan end buyer. Kalau si pembeli kita lagi turun pasarnya, tentu pembeli kita juga akan turun. Kemudian sifat lainnya adalah professional purchasing, tentu dilakukan oleh pembelian yang profesional, ya, orang-orang sudah dalam bidang pembelian, sudah mengerti spek-spek, sudah well trained. Meskipun dalam kasus kadang profesionalnya agak terkikis karena komisi. Kemudian sifat lainnya ada several buying influence, ya. Jadi dalam pembelian ini yang mempengaruhi itu banyak, ya, karena tadi ini organisasional, bisa dari pemilik, bisa dari bagian pembelian, bisa bagian dari usernya dan lain-lain. Sifat lainnya adalah multiple sales call, ya. Jadi dengan satu kali order barang cocok, maka setiap saat tinggal pembelian tinggal sales call aja. Jadi capacity buyer. Kemudian direct purchasing pasti, ya, karena sebisa mungkin langsung ke sumber, ya, tidak melalui agen atau perantara untuk memperkecil biaya. Dan sifat lainnya biasanya reciprocity, artinya apa yang kita beli dari sebuah perusahaan, biasanya kita menghindar perusahaan pun membeli dari tempat kita, jadi saling berbalas. Kemudian untuk buying situationnya dalam organisasi buying ini ada istilah strategy buy. Jadi ya tadi pembelian rutin langsung dicocok barang, nggak ada nego lagi segala macam, udah pas tinggal telepon aja barang dikirim. Kemudian ada model modified rebuy, ya karena mungkin ada perlu modifikasi speknya, harganya, delivery dan lain-lain, maka perlu dimodify lagi spek term pembeliannya atau penjualannya. Kemudian ada yang terakhir, ada new task atau karena ini first time buying, jadi awareness, trust, evaluation, and trial and adoption. Berikutnya, siapa pihak-pihak dalam organizational buying ini yang terlibat, yang merencanakan, yang menyusun, yang mempengaruhi, yang memutuskan, yang meng-approve, ya, juga yang melakukan pembelian. Di sini ada dua penjelasan. Pertama mengenai the buying center,
yaitu individual and group who participate in decision process, di mana di sana ada inisiator, yaitu orang yang mengajukan gagasan untuk melakukan pembelian. Kemudian juga yang partisipan berikutnya adalah users, jadi mereka adalah yang menggunakan produk dan jasanya. Ada juga influencer, jadi orang yang mempengaruhi proses keputusan pembelian. Biasa mereka mendefinisikan spek dan juga informasi mengenai alternatif. Ada juga deciders ya yang terlibat dalam pembelian organisasi ini, yaitu orang-orang yang memutuskan barang dan produk dan mana aja yang dibutuhkan untuk disuplai. Dan ada approvers ya, pasti dalam suatu organisasi dalam jenjang hierarki wewenang ada approver, baik itu persetujuan dari bagian pembelian, dari setiap bagian departemen sampai dengan pelaksanaan pembelian. Kemudian ada buyers, jadi orang yang melaksanakan secara formal yang ditugaskan untuk melakukan pembelian dengan supplier. Dan ada gatekeeper, yaitu orang-orang yang punya kekuatan untuk mencegah penjual mendapat informasi dari perusahaan. Kemudian major influence on buying behavior, siapa saja yang paling berpengaruh dalam terjadinya proses pengambilan keputusan pembelian. Banyak faktor ya, dari sisi environmental, misalnya ada interest rate, ada rates of technology change, ada competitive development, ada social responsibility, dan lain-lain. Kemudian tentunya organisasi ini juga dalam kaitan sebuah badan yang besar, sesuaikan dengan pembelian itu juga ada tujuan dari organisasi sendiri. Tujuannya, polisinya, prosedurnya, struktur organisasi, dan sistem pembelian SOP-nya. Itu akan menentukan major input dalam buying behavior. Kemudian ada interpersonal, ya, hubungan di antara bagian-bagian departemen, bagian-bagian dalam perusahaan. Di sana ada interest-nya, ada authority-nya, ada status, ada empathy, dan juga ada persuasinya. Kemudian juga organisasi ada bagian dari individu, sehingga faktor individu akan mempengaruhi keputusan pembelian organisasi ini. Usianya, income-nya, education, job-nya, posisinya, risk attitude-nya, dan karakternya. Dan terakhir yang akan melakukan yang berpengaruh adalah yang mengambil pelaksanaan pembelian itu bisnis buyer-nya. Oke, selanjutnya developing effective B2B marketing program, ya, bagaimana kita membina program marketing secara efektif. Ya, itu adalah untuk attract and retain customer, supaya customer kita lebih tertarik dan bertahan dengan kita. Dengan dua cara, yaitu communication and branding activities. Yang kedua dengan pemilihan sistem buying and selling. Bicara mengenai communication and branding activities, tentunya dengan informasi era digital yang luar biasa dan juga praktek-praktek yang sudah jalan, kita bisa lihat bagaimana perusahaan mengumpulkan customer-customernya untuk melakukan customer gathering. Kemudian juga perusahaan redesigning website-nya supaya lebih menarik, lebih kekinian, ya, sesuai dengan yang informatif. Kemudian engaging sosial media, sudah hampir semua perusahaan melaksanakan ini. Launching webinar dan podcast, dan juga business publication seperti masuk ke Business Week, Forbes, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara memodifikasi sistem buying dan selling, atau memilih. Kita kalau sistem buying di sini is a total process package solution, ya, biasanya pembelian peralatan mesin-mesin besar atau peralatan perang, ya, seperti negara membeli dari Amerika untuk pesawat tempur, maka dia package solution termasuk spare part dan amunisi dan lain-lain. Kemudian ada bicara lagi sistem selling, di sini adalah is a key industrial marketing strategy is in bidding to build scale industrial projects. Jadi di sini kita tawarkan kepada suatu paket pembelian yang besar,
seperti pembuatan pabrik besi, irigasi sistem, atau bahkan pendirian kota baru secara integrasi. Jadi terintegrasi semua dalam satu paket besar. Ini akhir dari pembahasan kita ini sekarang pembahasan mengenai organizational buying adalah institutional and government market, bahwa sebagai sebuah perusahaan bisnis tentunya bukan hanya menjual pada B2B, dan kita juga harus berusaha untuk masuk ke pasar institusi atau lembaga dan pemerintahan, misalnya sekolah, rumah sakit, penjara, dan gedung-gedung pemerintahan atau departemen lainnya. Di sini characterized by law, budget and focus on quality and cost minimization and profit are not objective. Seperti itu karakteristiknya. Jadi difokus kepada meminimalisasi dari biaya harga-harga. Karena biasanya dalam prosesnya government invite bid choose the lower bidder, ya seperti itu. Kemudian make exception for superior quality and reputation. Jadi misalkan ada bidder yang bagus, kualitas bagus, misalnya Jepang menawarkan yang teknologi yang mahal, teknologi yang canggih, tapi harganya lebih mahal misalnya dari negeri China, maka tetap mungkin akan dipilih dari China government. Kemudian ada juga sifat lainnya, for domestic supply 8.1, ini juga tergantung politik yang bersangkutan, negara yang bersangkutan. Jika pemerintah itu misalnya sudah dengan suatu negara, mungkin akan akan sedikit mengabaikan masuk dalam negeri. Tapi jika pemerintah ini mementingkan industri dalam negeri, maka domestic supplier 4.1 ini mungkin benar. Dan yang terakhir biasanya have a lot of red tape and birokrasi, jadi proses sangat ketat yang kemungkinan yang bisa menahan kita untuk masuk berbisnis dengan pemerintah atau institusi negara.